Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah nih, ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya, karena juga ini berkelanjutan biar gak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 299 bagian ke-42 itu adalah Boruto sang villain. Adegan kembali dilanjutkan saat dimana Kurama sebelumnya mengatakan sebuah permintaan maaf kepada Hima karena selepas 3 tahunan dia pergi dalam diri Naruto itu, keadaan keluarga Uzumaki jadi seperti itu. Naruto dicap sudah tidak ada, Konoha mengalami perubahan struktural, dan Boruto meninggalkan desa dengan dicap kriminal besar aliansi Shinobi. Kurama tahu itu semuanya karena kesadaran dia melihatnya dalam diri Himawari. Nah, disinilah Kurama itu mengatakan kebenaran dan membuat Himawari kaget. Kau dengar Hima, aku masih merasakan cakra Naruto itu hidup bersama ibumu. Hima kaget dong, dia masih mendengarkan. Dan aku tak percaya Boruto melakukan itu pada ayah ibumu, karena dia bukanlah kakak angkatmu, tetapi dia adalah kakak kandungmu yang sebenarnya, pria bermata biru yang ada di era ini setelah ayahmu Uzumaki Naruto. Hima di sini itu penasaran, apa maksudmu Kurama? Kakak kandungku itu adalah Kawaki. Disinilah Kurama mengatakan kebenaran itu. Gadis manis, aku sudah hidup lebih lama darimu. Aku bahkan lebih mengenal keluargamu dibandingkan dirimu pula. Aku sudah ada dalam diri Naruto dan keluarga Uzumaki sebelum dirimu pula. Aku tahu siapa laki-laki pertama yang dilahirkan ibumu Hinata, dan dia adalah Boruto, bukannya Kawaki. Pada saat itu keluarga kalian mengadopsi putra angkat baru karena keadaan. Dia adalah Kawaki. Momen kenapa kau berpikiran seperti itu? Karena sebelumnya 3 tahunan terjadi, aku melihat dalam dirimu bahwa orang seperti Eida telah melepaskan teknik yang dikenal sebagai Zen no Kami omnipoten, dan itu mengubah seluruh realita antara Boruto dan juga Kawaki. Eida melakukan itu karena desakan rasa sukanya kepada Kawaki, dan itulah kenapa orang-orang mencap Boruto sebagai pengkhianat desa, pembunuh Nana Daime, dan kriminal besar. Padahal kau tahu Hima, kebenaran itu Kawakilah yang membuang ayah ibumu ke dimensi Daikokuten dengan matanya itu. Dan Hima terdiam tuh, lalu mengatakan sesuatu. Aku tidak tahu sekarang Kurama, realita apa yang kualami ini. Tetapi meskipun itu realita, aku juga masih rasionalitas dalam kenangannya itu, bahwa kakakku dulu terkesan berbeda dengan Kawaki sekarang. Dia jauh lebih penyayang dan lebih lembut dibandingkan Kawaki. Jika dia memang Boruto orangnya, aku pun juga tak ingin Kawaki dibuang dalam keluarga kami. Karena sebenarnya mau itu Kawaki atau bahkan Boruto, keduanya sama-sama baik terhadapku dan mereka itu menjagaku. Nah, di sini Kurama tersenyum dan berkata, itulah uniknya keluarga kalian dan istimewanya dirimu. Scene langsung berpindah pada area di mana Boruto yang kabur kemarin itu. Ternyata dia sudah muncul di sana. Itu adalah area di mana markas Sannin besar Orochimaru berada sob. Di balik perbukitan tinggi dan misterius itu, dalam sebuah lorong, Boruto duduk sambil memegangi tangannya. Dia melihat pada segel karma di tangan kanannya. Di sini Boruto tidak sendiri, karena di depannya ada sosok Kashin Koji yang mendapati dirinya pada tatapan kosong. Boruto kemudian menoleh. Ada apa paman? Di sini Kashin Koji langsung berkata, Boruto, mereka sudah bergerak sekarang. Nah, Boruto itu lalu berdiri dan Koji masih mengamati situasinya karena dia itu menempatkan katak pengintai di desa Konoha sendiri. Dari apa yang dilihatnya nih, katak pengintai itu sudah berada di atap bangunan di mana para jonin desa pada sekarat karena serangan Mokuton besar tadi. Setelah itu Boruto menanyakan seperti ini, apakah itu beneran di desa paman? Ya, kau benar Boruto. Sekarang kau pergilah ke segitiga itu secepat mungkin dengan kemampuanmu. Dia Boruto tak membutuhkan waktu lama. Dia lalu mengambil kusanaginya dengan 2 jari itu dibentangkan tepat di depan matanya. Hiraishin no Jutsu. Boruto melesat menghilang tuh dengan teknik terbang dewa gunturnya. Tahu apa yang terjadi? Ketika awan Konoha bergerak dengan cepat itu, daun Konoha pada berjatuhan. Di atas sana seseorang dengan jubahnya yang terkena angin tuh melihat Mokuton besar itu, dan itulah Boruto. Luar biasa.
biasa cepat banget sih. Dia kemudian berkata dengan kata pengintai itu, Mokuto no Jutsu ini tak salah lagi, itu adalah perbuatan mereka. Sialan. Setelah itu kata pengintai memberitahunya, Boruto, barusan aku sudah menyuruh Shikamaru untuk menghubungimu dengan sambungan seperti biasanya. Boruto di sini terdiam dan berkata, ya terima kasih. Tak berselang lama sob, transmisi pikiran benar-benar masuk loh. Boruto, apa kau bisa dengar? Sama dengan sebelumnya, ini sambungan tidak resmi lewat Inoyamanaka. Ya, aku bisa mendengarmu, Paman Shikamaru. Di sini terjadi percakapan di antara mereka berdua lagi selepas Boruto kembali. Shikamaru kemudian berkata lagi, sekarang ini ada dua musuh dan tak salah lagi, mereka itu cocok dengan deskripsi pohon dewa yang kau ceritakan. Sepertinya mereka kemari karena mengincar Naruto. Tetapi entah kenapa sekarang ini target mereka berubah dan malah beralih pada Himawari adikmu. Apa? Hima jadi targetnya? Boruto di sini kaget nih, dia bahkan langsung berpandangan kosong. Apa yang sedang terjadi? Boruto lantas meresponnya, Paman, bisa kau jelaskan lebih lanjut dari data yang sudah kau tahu? Shikamaru itu lalu menjawabnya, sepertinya ini ada kaitannya dengan cakra Kyuubi. Apa kau tahu sesuatu tentang itu, Boruto? Ya, Boruto resminya terkejut sekali. Kyuubi katamu? Apa mereka bilang jika Himawari itu punya cakra Kyuubi dalam dirinya? Mustahil, bagaimana bisa? Di sini kita melihat nih, bahkan Kashin Koji juga kaget mendengarkan percakapan antara Boruto dan Shikamaru. Seperti yang kita tahu ya, bahwa segala percakapan yang terjadi dengan Boruto, Kashin Koji itu mengawasinya loh, karena dia itu juga harus berjaga-jaga jika sesuatu buruk terjadi pada Boruto. Koji dengan cepat muncul dan melindunginya. Nah, Boruto masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dia lantas berkata, Paman, bukannya kau sudah tahu pula jika Kyuubi sudah tidak ada lagi selepas pertempuran Baryon kala itu? Bagaimana mungkin dia ada di sini dan kenapa berada di tubuh Himawari? Shikamaru lalu meresponnya, aku juga belum tahu pasti Boruto, tetapi para monster ego Kyuubi itu juga mengatakan jika mereka aja kaget karena dia menyangka itu adalah Naruto, ternyata malah putrinya gadis Himawari itu. Nah, itulah kenapa untuk membuktikan kenapa Hima punya cakra Kyuubi, dia juga harus memakannya. Lihatlah ekspresi sorot mata Boruto sangat marah mendengarkan hal itu dan dia tak ingin hal buruk terjadi kepada adiknya. Boruto lantas berkata, di mana Hima sekarang, Paman? Aku akan menuju ke lokasinya. Lalu tiba-tiba, tep, suara langkah kaki datang. Seseorang berbicara. Tim sensor, ini Kawaki. Boruto telah menyusup ke desa dan sepertinya dia menyembunyikan cakranya lagi. Dia muncul sebagai ancaman berbarengan dengan para monster ego Kyuubi. Mungkinkah jika Boruto itu adalah teman mereka? Dan ceritanya selesai sampai di situ. Wah, episode ini membawa ketegangan yang kian menuju momen-momen krusial tuh. Ketambahan kedatangan Kawaki yang sopan banget tuh, setelah bangun tidur langsung memberikan tuduhan gak jelas pada Boruto terkait ego Kyuubi sendiri. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah itu akan menjadi momen setelah mereka berdua tak benar-benar bertarung itu? Nah, episode ke depan akan berkaitan dengan karma. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 299. Bagian ke-42 ini adalah Boruto Sang Villain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.